Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 dari kelas 06 SAKM 001 izin memaparkan sedikit materi terkait sistem pengendalian manajemen studi kasus PT Bank Rakyat Indonesia Persero atau BRI. Kelompok 6 itu siapa aja sih? Halo, perkenalkan nama saya Chania Meliana dengan NIM 211 011 250 138. Hai, saya Fujiati Nur Anissa dengan NIM 2110111250048. Halo, perkenalkan nama saya Maria Zafira Lasurin dengan NIM 211011250056. Halo, perkenalkan nama saya Siva Lavenia Putri dengan NIM 211011250405. Halo, perkenalkan nama saya Siska Rahmawati dengan NIM 211011250 Pengertian BRI, Bank Rakyat Indonesia atau BRI merupakan salah satu bank milik negara terbesar di Indonesia. Bank ini didirikan oleh Raden B. Arya Gudjamadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1995 dengan nama The Purwokerto Health and Sport Bank The Islandshoofden. Setelah Indonesia meraih kemerdekaan, BRI ditetapkan sebagai bank pemerintah pertama di Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 1. Nah, selama periode perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, aktivitas BRI sempat terhenti. Namun, bank ini tuh kembali beroperasi setelah perjanjian Renvilla pada tahun 1949 dan berganti nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat atau BRSI. Pada tahun 1960 melalui BERPU nomor 41 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan atau BKTN yang merupakan hasil penggabungan dari BRI, Bank Tani Nelayan, dan Netherlands Maatschap atau NHM. Kemudian, berdasarkan penetapan Presiden Nomor 9 Tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. Setelah 1 bulan, Penpres Nomor 17 Tahun 1965 dikeluarkan untuk membentuk bank tunggal bernama Bank Negara Indonesia, di mana Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan (ex-BKTN) diintegrasikan sebagai unit 2 bidang rural, sedangkan NHM menjadi unit 2 bidang ekspor-impor atau Eksim. Sejak 1 Agustus 1992, sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992, status BRI berubah menjadi perseroan terbatas dengan kepemilikan 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini sehingga BRI menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk yang masih digunakan hingga saat ini, hingga Bank Rakyat Indonesia tahun 2024. Kemudian ada tata nilai yang dianut oleh BRI. Tata nilai ini menjadi pedoman bagi seluruh karyawan Bank BRI dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan dalam berinteraksi dengan nasabah serta mitra bisnis. Berikut merupakan tata nilai yang dianut oleh BRI. Yang pertama ada integriti, yaitu senantiasa berpikir, berkata, dan berperilaku terpuji, menjaga kehormatan, serta taat aturan. Perilaku yang menunjukkan nilai integriti adalah terbuka, jujur, dan tulus serta patuh terhadap peraturan. Yang kedua ada profesionalism, yaitu senantiasa berkomitmen, bekerja tuntas dan akurat dengan kemampuan terbaik dan penuh tanggung jawab. Perilaku yang menunjukkan nilai profesionalis adalah continuous learner dan fairness. Yang ketiga ada trust, yaitu senantiasa membangun keyakinan dan saling percaya di antara para pemangku kepentingan demi kemajuan perseroan. Perilaku yang menunjukkan nilai trust adalah
saling menghargai dan mengutamakan kepentingan perseroan dan negeri. Yang terakhir ada innovation, senantiasa menggunakan kemampuan dan keahlian untuk menemukan solusi dan gagasan baru untuk menghasilkan produk atau kebijakan dalam menjawab tantangan permasalahan perseroan. Perilaku ini menunjukkan nilai innovation adalah visioner dan pionir perubahan. Berikutnya ada penganggaran dan keuangan. Penganggaran di PT Bank Rakyat Indonesia Persero merupakan proses penting yang melibatkan perencanaan dan evaluasi untuk memastikan penggunaan sumber daya keuangan secara efisien. Proses ini mencakup penyusunan anggaran tahunan yang meliputi semua aspek operasional bank. Dalam hal ini, jenis anggaran yang disusun dapat dibedakan menjadi anggaran operasional, anggaran investasi, dan anggaran kas, masing-masing dengan fokus pada area yang berbeda. Untuk menjaga kepatuhan terhadap rencana, Bank BRI melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan anggaran agar semua pengeluaran sesuai dengan batas yang telah ditetapkan. Aspek keuangan di Bank BRI juga sangat krusial. Bank ini menyusun laporan keuangan yang transparan dan akurat, yang mencakup laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Penyusunan laporan ini penting untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja keuangan bank. Selain itu, manajemen resiko merupakan bagian integral dalam pengelolaan keuangan, di mana Bank BRI harus mempertimbangkan berbagai risiko seperti risiko kredit, likuiditas, dan operasional. Kebijakan dan prosedur yang tepat diterapkan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko-risiko tersebut. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan materi mengenai perencanaan strategis dan operasional. Perencanaan strategis dan operasional PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI Persero Tbk merupakan aspek kunci dalam mencapai tujuan jangka panjang dan menjaga posisi kompetitif di industri perbankan. Bank BRI juga memiliki visi untuk menjadi bank terkemuka yang memberikan layanan prima dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam hal perencanaan operasional, Bank BRI juga mengimplementasikan rencana taktis yang mencakup kegiatan sehari-hari untuk mencapai tujuan yang strategis, yang termasuk peraturan penganggaran, pengelolaan resiko, dan pengendalian biaya operasional. Bank BRI juga berkomitmen untuk terus mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, termasuk produk pembiayaan untuk UMKM dan layanan perbankan digital. Inovasi dan produk menjadi kunci untuk menarik nasabah baru dan mempertahankan nasabah yang sudah ada. Sistem informasi dan teknologi juga memegang peran penting dalam perencanaan operasionalnya. Pengukuran kinerja. Salah satu lembaga yang beroperasi di sektor perbankan adalah PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk yang lebih dikenal dengan nama Bank BRI. Sebagai bank milik pemerintah terbesar di Indonesia, Bank BRI juga didirikan pada tahun 1895 dan saat ini termasuk dalam 5 bank terbesar berdasarkan aset dan profitabilitas. Meskipun memiliki sejarah yang panjang, PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI Persero Tbk tetap berkomitmen untuk melayani segmen usaha mikro kecil dan menengah atau sering kita singkat UMKM. Beroperasi di negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, bank ini berupaya menjadi mitra utama bagi masyarakat Indonesia dalam mendukung pengembangan ekonomi. Namun, meskipun berstatus sebagai salah satu bank terbesar dan merupakan bank BUMN pertama di Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI Persero Tbk tetap menghadapi berbagai tantangan di dunia perbankan. Sekian penjabaran materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.